Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam radhiyallahu ankum. alaika. Faslun fi sunanis salati wa sunanuha kathiratun minha raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami wa inda ar-ruku'i wa inda ar-raf'i minhu wa inda al-qiyami min at-tashahhudi. Wa min sunaniha du'aul istiftah thumma at-ta'awwudhu thumma yusannu fi kulli rak'atin wal ula akad. Wa qira'atu suratin li ghairi al-ma'mum as-sami' qira'ata imamih ba'da al-Fatihah. Wal jahru fi as-subhi wa fi ar-rak'atayn al-ulayayn min al-maghribi wal isya' lir-rajuli wal mar'atu in lam yahdhur indaha rijalun ajanib. ووضع اليدين ووضع اليمنى على كوع اليسرى تحت الصدر والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام والقنوت في اعتدال الثانية من الصبح وفي سائر المكتوبات للنازلة. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif. Setelah kita menyelesaikan daripada rukun-rukun salat dan syarat sahnya salat, yang mudah-mudahan Allah sempurnakan salat kita selalu. Karena salat setiap orang berbeda-beda. Apabila dia telah mempelajarinya dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, pahalanya nggak beda. Rak'atun minal alim khairun min alfi rak'atin minal jahil. Satu rakaatnya orang yang alim, mengerti tentang urusan-urusan salatnya, tentang hukum-hukum salatnya, kaitan yang berkaitan dengan salatnya, khairun min alfi rak'atin minal jahil, lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang sembahyang yang tidak mengerti tentang kaitan-kaitan daripada rukun, syarat, sunnah-sunnah salat. Di dalam salat yang wajib kemarin kita telah selesaikan, dan sembahyang yang berkaitan dengan rukun dan syaratnya telah kita selesaikan, yang mudah-mudahan bisa dipraktekin sebelum kita masuk ke dalam sunnah-sunnahnya, karena sunnah-sunnah sholat ini lebih luas lagi, bahkan sampai dikutip sampai 1000 sunnah di dalam sholat, dan berwudu ada 1000 sunnah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kalau berjalan dari kampungnya Masilah, tempat di Hadramut, nama kampung Masilah, keluarga Al-bin Yahya dan Al-bin Tahir kebanyakan di sana. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dilahirkan di sana. Beliau kalau berziarah ke kampung Terim, kota Terim, beliau dengan saudaranya mengulang-ulang daripada sunnah-sunnah di dalam berwudu dan dalam sholat, sampai pintu daripada tempat ziarah selesai menyelesaikan 500 sholat sunnah di dalam berwudu. Pulang dari situ sampai kampungnya lagi selesai daripada 500 sunnah-sunnah di dalam sholat. Makanya pantas kalau satu rakaatnya lebih bagus daripada rakaatnya yang jahil. Itu dikatakan oleh Nabi SAW. Ulama-ulama kita mengatakan rakaatun minal arif khairun min alfi rak'ah minal alim. Dan orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, arifuna billah, lebih baik dari 1.000.000 rakaat daripada orang-orang yang alim, bukan orang yang jahil lagi. Berlipat-lipat, bahkan sampai enggak terhitung rakaatnya mereka. Makanya jangan samakan orang biasa dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kelihatan aja syarat rukunnya yang bisa kita pelajarin aja, kita masih belum sempurna. Kalau mereka sudah sampai kepada tingkatan tertingginya, yaitu sampai kepada hadratullahnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh begitu indah rakaat-rakaat mereka, salat-salat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan patut nanti kita pelajarin juga, bukan hanya yang zahir daripada salat yang kita pelajarin, begitu juga hal-hal yang batin daripada salatnya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar mengutip daripada salatul muqarrabin,
Salatnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga patutnya kita anak-anak majlis Rasulullah yang sudah bertahun-tahun mempelajari kaidah-kaidah yang zahir di dalam ilmu fikihnya, begitu juga pelajarin juga bagaimana kiat-kiat daripada orang-orang yang hebat di sisi Allah dari hamba-hambanya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, sehingga kita tahu ukuran kita. Paling tidak man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa orang yang udah kenal dirinya, kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kadar kita sampai di mana. Kita dalam uang wajibnya aja kemarin tuh, yang rukunnya aja kita kemarin tuh mungkin sembahyang kita masih belum kelar-kelar juga, belum sempurna juga. Tumakninahnya, bergeraknya, bacaannya, telitinya di dalam bacaan, telitinya di dalam setiap gerakan, ada tumakninahnya di dalam setiap gerakan. Kalau kita mulai rasakan kenikmatannya, kita akan enak di dalam sholat. Apalagi ditambah dengan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Kalau sudah menikmati yang wajib, masuk ke dalam kenikmatan yang lebih lagi, yaitu sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, dan itu akan terasa sampai kita di luar sholat juga begitu bawaannya. Kita melakukan semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang lain-lainnya juga nikmat, dan ditambah lagi kalau kita praktekin sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW di luar sholat kita. Mudah-mudahan Allah sempurnakan selalu sholat-sholat kita, diberikan taufik dan hidayah untuk menguatkan kita melaksanakan daripada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi sunanis salah. Pembahasan di dalam sunnah salat terbagi dua yang kita pernah pelajarin di dalam kitab Safinah dan kitab Risalatul Jamiah. Ada sunnah yang dinamakan hay'ah, sunnah yang tidak disunnahkan kita untuk sujud sahwi. Kemudian sunnah yang disunnahkan kita kalau ninggalinnya sujud sahwi. Tapi di sini di dalam kitab Mukhtasar dicampur kedua-duanya, nggak dipisah, sehingga kita langsung kepada poin-poin sunnah-sunnahnya saja, dan dikutip beberapa sunnah yang ada di dalam kitab ini. Karena memang kalau kita mau cari kitabnya yang menyebutkan sampai 1000 sunnah, saya belum dapetin, walaupun berkali-kali kita dengar dari guru-guru kita. Rektor Al-Azhar dahulu Habib Abdurrahman bin Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Beliau ketika skripsinya dia diminta untuk murid-murid di Al-Azhar dahulu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin daripada sunnah Nabi SAW. Ada yang mengumpulkan 200, ada yang mengumpulkan 300. Beliau mengutip 1000 daripada sunnah Nabi SAW di dalam salat, sehingga diangkat menjadi rektor Al-Azhar pada zaman dahulu. Tapi saya belum juga dapetin risalahnya, kitabnya yang mengutip semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Gambaran kecilnya, kata guru kita Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar mulia kita, kalau di dalam sekarang kita akan bahas raf'ul yadain inda takbiratul ihram, dari sunnah-sunnah salat mengangkat kedua tangan di dalam takbiratul ihram. Secara mutlak datangnya satu. Ya, kalau kita dengerin raf'ul yadain inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah. Tapi kalau kita mau rinciin lagi di dalam takbir aja, ngangkat tangannya aja diajarin oleh Rasulullah SAW, dikutip oleh para ulama, ada 10 sunnah di dalamnya. 10 sunnah di dalam takbir saja. Dan takbir di setiap rakaat kita ada 4 tempat takbir kita. Kalau dikalikan 10 kali 4 udah 40. 10 kali 4 setiap satu rakaat. Kalau 2 rakaat udah 80. 80 sunnah. Kalau 3 rakaat 120 sunnah. Kalau 4 rakaat 160 sunnah. Makanya sayang kalau kita nggak perhatian di dalam setiap sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya 10 ngangkat tangannya
dengan sendirinya, jangan dibantuin dengan orang. Malas banget ya, angkat tangan pakai dibantuin orang. Raf'ul yadain binafsaha, dia angkat tangannya sendiri, bukan tangan orang lain, tangan dirinya sendiri. Yang kedua, antakuna yadaihi mustaqbilatal qiblah, kedua tangannya ngadap kiblat, ngadap kiblat. Yang ketiga, antakuna maksyufatan, nggak begini tuh, buka dari awal sampai akhir terbuka, maksufah. Yang keempat, mufarrakan mabsutan mutawassitan, terbukanya nggak begini, nggak nggak ngejabrak kalau menurut bilang, sedang aja bukanya, terbuka dan nggak dirapetin jari-jarinya, tapi agak dibuka, dan terbukanya jangan terlalu berlebihan, sedang aja dari awal buka. Itu yang kelima. Yang keempat, yang kelima, an yuhadi bil kaffi mankibahu, harus diseratakan antara telapak tangannya dengan dia punya pundaknya. Ini dari bagian afdoliyahnya, dari kesempurnaan sunnah di dalam mengangkat tangan. Sejajarkan antara telapak tangan dengan mangkib, dengan pundak kita. Yang keenam, ya harus selaraskan antara jempol ujungnya dengan syahmatul udhun. Kalau ditarik benang dia sejajar antara jempol dengan bagian apa namanya? Bagian pentil ya? Apa namanya ini? Ini apa namanya coba? Dibilang daun telinga bukan. Ini apa ini? Cari sendiri kamusnya. An yuhadhi atrafa asabihi a'la udunai. Kemudian ujung-ujung jarinya sejajar dengan ujung kupingnya, ujung daun kupingnya. Jadi kira-kira begini ya. Yang ini sejajar dengan bagian bawah, yang atas sejajar dengan bagian atas kuping. Yang kedelapan, ujung jarinya jangan dilempengin banget, tapi menghadap kiblat, agak dibengkokin dikit. Agak dibengkokin sedikit. Ini pendapat Imam Romli. Pendapat Ibn Hajar boleh agak diluruskan. Tapi yang banyak dipakai oleh ulama kita, pendapatnya Imam Romli, agak ditekuk sedikit. Menghadap kiblat tetap. Ininya tetap menghadap kiblat, tapi ujung-ujung jarinya agak ditekuk sedikit. Yang kesembilan, memulai takbirnya ketika ngangkat tangan. Allah. Dari Allah udah mulai ngangkat. Allah. Akhir yang ke-10, akhirkan bar kata ro ketika selesai ngangkat tangannya. Jadi mulainya dari Allahu Akbar, ini sempurna udah. 10 dari satu sunnah secara global. Afdoliyahnya ada 10 sunnah di dalamnya. Itu yang diteliti oleh ulama-ulama kita, sedetail itu. Itu dalam satu ngangkatan takbir. Dan saya katakan tadi, setiap takbir, bukan hanya takbiratul ihram, di dalam sholat ada 4 takbir. Takbir ruku, takbir i'tidal, dan takbir bangun dari tasyahud awal. Itu disunnahkan kita takbir. Disunnahkan kita takbir. Bukan takbir Allahu Akbar. Disunnahkan kita mengangkat tangan. Disunnahkannya kita mengangkat tangan. Kalikan tadi itu. Kalau 2 rakaat kali 2, kalau 4 rakaat kali 4, atau 3 kali 3. Itu dari satu sunnah saja. Dari satu sunnah sudah bisa mendapat 160 sunnah. 160 sunnah kalau bilangan rakaatnya 4 rakaat. Mudah-mudahan bisa dipraktekin. Nah, gampang. Mulai dari Allahu Akbar. 10 kita dapat. Nanti ruku begitu juga. Ada aturannya ruku. Ruku ada aturannya juga ketika mengangkat tangannya. Tapi dari sisi mengangkat tangannya sama.
dari sisi mengangkat tangannya ada 10 sunnah. Wa indar ruku', dan ketika kita ruku mulainya dari kita mengangkatnya dari takbir Allah sampai selesai rukunya secara sempurna, bar. Allahnya ketika selesai baca surat Allah sampai keadaan rukunya sempurna, roknya terakhir, bar. Itu sama juga. Angkat tangannya sama Allah, tapi apa? Panjangin kalimat Allahu Akbarnya sampai rukunya sempurna, rok baru selesai, bar. Gak usah dipraktekin ya. Pokoknya dari pertama Allah, selesai kita baca surat Allah, dipanjangin sampai kita rukunya sempurna, bar. Itu juga 10. Kalikan lagi 10 kalau setiap rakaat 1 kali ruku, kali 10, 40 rakaat. 40 sunnah di dalam setiap ruku. Hitung dah. Nanti i'tidal juga begitu. Itu gambaran yang dikasih gambaran kecil oleh guru saya Habib Ali Masyhur. Coba dihitung katanya. Dari takbiratul ihram udah bisa kita ngumpulin sampai 160 sunnah. Di dalam ruku berapa sunnah itu tadi? 4 kali 10, 40 sunnah. 4 rakaat. Setiap rakaat 1 kali ruku. 40 sunnah. I'tidal begitu juga. Bangun dari tasyahud awal bagi pendapat Imam Qurdi mengatakan setiap istirahat. Setiap kita bangun dari istirahat juga kita sunnah ngangkat tangan, tapi yang utama tasyahud awal saja. Tasyahud awal udah 40 120 tambah 160 udah 280, dan terus lagi nanti dari sunnah-sunnah yang lainnya. La ilaha illallah. Wa indar ruku', dan ketika ruku'. Wa indar raf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku'. Begitu juga bangun dari ruku', mulai kita ngangkat badan kita ke i'tidal, kita baca Rabbana walakal hamd atau sami'allahu liman hamidah sampai kita rata, badan kita diri rata kembali. Itu sunnahnya kita mengangkat kedua tangan kita. Kemudian wa indal qiyami minat tasyahhudil awal. Dan ketika kita bangun dari tasyahud awal, itu hanya 4 tempat yang disunnahkan kita ngangkat tangan. Selainnya sebagian ulama mengatakan makruh kita ngangkat tangan. Sebagian ulama mengatakan makruh, walaupun tadi saya bilang pendapat Imam Qurdi di dalam kitab Fathul Jamal, kitab Al-Jamal karangan di dalam dikutip juga oleh Bughyah Al-Mustarsyidin, mengatakan bangun dari jalsatul istiraha juga sunnah juga mengangkat kedua tangan dalam takbir. Tapi yang muktamad 4 ini aja. Yang muktamad hanya 4 ini aja ngangkat tangan. Ingat, ngangkat tangan di dalam sholat hanya disunnahkan dalam 4 posisi saja. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, tasyahud awal. Ya kalau mau praktekin sekali-sekali jalsatul istirahah dari jalsatul istirahah atau jalsatul istirahah dari sujud yang kedua kita sunnah untuk duduk sebentar kemudian baru naik. Itu namanya jalsatul istirahah. Duduk istirahat sebentar, sejenak. Dari kita sujud kedua, kan kita mau berdiri, jangan langsung jelepat langsung naik ke atas. Sunnahnya kita duduk dulu sedikit, sebentar, baru kita bangun. Nah, bangunnya itu dari jalsatul istirahah ke diri, disunahkan. Sebagian ulama mensunahkan untuk kita mengangkat kedua tangan kita kembali. Tapi yang muktamad tidak. Yang muktamad tidak. Wa min sunaniha du'aul istiftah. Dan dari sunnahnya juga membaca doa istiftah kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah nggak ada bacaan doa iftitah. Jangan sholat jenazah kita baca doa iftitah, nggak disunnahkan.
Kalaupun mau baca boleh, tapi nggak sahabat sunnah. Tapi akhirnya telat kita bisa terlambat berapa takbir kita dengan imam kalau kita baca doa iftitah. Doa iftitah nggak disunnahkan di dalam sholat jenazah. Dan disunnahkannya juga kalau kita berbarengan dengan imam atau masih dapetin imam dalam keadaan baca surat sebelum ruku. Masih ada waktu untuk baca doa iftitah. Kalau kita datangnya telat, imam udah mau habis suratnya, imam udah mau ruku, nggak disunnahkan kita baca iftitah. Kita langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca doa iftitah harus kita sempurnakan Fatihahnya. Kalau masih dapetin nanti imam dalam keadaan ruku, kita dapetin 1 rakaat. Itu yang agak problem di dalam fikih kita Syafi'i. Imam Syafi'i memberatkan orang udah telat pakai mau baca iftitah. Ini imam udah mau ruku, imam udah mau kelar bacaan suratnya. Itu langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai baca iftitah dulu. Yang wajib langsung kerjakan. Kenapa? Karena keadaannya sudah nggak tepat ente datangnya. Ente datang udah telat. Jangan kerjain yang sunnah, yang wajib kerjain langsung. Kalau yang wajib dikerjain langsung, kemudian imam ruku, langsung ruku. Baru Bismillahirrahmanirrahim, imam ruku. Fatihahnya gimana? Ditanggung dengan imam. Tapi kalau dia baca doa iftitah, harus disempurnakan doa iftitahnya, harus disempurnakan Fatihahnya. Kalau imamnya dalam posisi ruku, dia dapetin 1 rakaat. Kalau dia nggak dapetin imam dalam keadaan ruku, hilang dia 1 rakaat. Masalahnya seperti itu, diberatkan. Maksudnya udah datangnya telat, tahu diri sih. Baca aja langsung yang wajib. Satu ulama udah tahu diri, ente datangnya telat, baca doa iftitah, akhirnya ketinggalan imam. Sedangkan imam dianjurkan kita innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikutin. Ente udah datang telat bacanya, imam udah mau ruku, ente masih mau baca doa iftitah. Nggak disunnahkan oleh ulama kita. Kemudian iftitah ada tiga bagian dalam riwayat. Ada yang pertama yang biasa kita pakai seluruhnya. Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu. Kemudian wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Bukan ada yang pakai riwayat ini wajjahtu, boleh pakai ini wajjahtu walaupun dipermasalahkan oleh orang-orang yang ahli-ahli hadis, yang ngutak-ngatik hadis. Riwayatnya nggak ada pakai ini, tapi banyak ulama-ulama fikih Syafi'iyah mengutip dengan kata ini wajjahtu. Jadi nggak ada masalah. Itu ngikutin ulama-ulama hebat, ulama-ulama besar. Walaupun riwayat beberapa hadis tidak pakai kata ini, tapi dikutip oleh para ulama-ulama kita, ngambil dari kiasan daripada yang ketiganya. Yang ketiganya dikatakan Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dari kata inna di sini dimasukin juga di inni wajjahtu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Itu 3 porsinya. Kalau kedapatannya waktu sedikit doang, yang mana yang didahulukan dari 3 ini? Yang tengah. Wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Kalau memang waktunya udah kagak ada, udah mepet, kalau membaca iftitah pun baca yang di tengah ini, yang kedua, wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Sama dia dapat doa iftitah, karena doa iftitah itu riwayatnya 3 ini. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsir subhanallahi bukratan wa asila yang pertama. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang ketiganya. Jadi kalau ada waktunya sempit, tidak bisa membaca 3-3-nya, yang kedua yang disunnahkan, yang lebih utama. Tsumma ta'awudz, begitu juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Dan keduanya, iftitah hilang, ta'awud hilang dengan kita langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim Fatihah. Kalau kita sudah mulai dengan yang wajib, nggak boleh kita mundur kepada yang sunnah, kecuali keperucut, kata ulama. Kalau kita sengaja langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh kita balik langsung ke doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillah, nggak boleh. Kalau udah baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh baca Allahu Akbar kabira, nggak boleh baca ta'awud lagi. Lupa pun atau sengaja, itu yang utama di dalam kitab fikih Syafi'iyah. Imam Qurdi, Fathul Jamal, Bughyah Murstarsyidin, dan kitab-kitab fikih Busyra Al-Karim, semua kitab-kitab Syafi'iyah, nggak boleh kita kembali kepada kerjaan sunnah apabila kita sudah melakukan yang wajib. Kalau kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh lagi balik kita baca doa iftitah, nggak boleh lagi kita baca ta'awudz, kecuali keperucut, kata ulama. Keperucut bukannya nggak sengaja, tapi apa ya keperucut bahasa Indonesianya? Ya keperucut. Kita langsung Allahu Akbar, lupa tapi lupa keperucut, bukan lupa diterusin. Bukan lupa diterusin, udah lupa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Baca deh doa itu Allahu Akbar kabir. Enggak. Hanya sekedar lupa singkat kali ya, keperucut itu. Lupa yang singkat. Keperucut, kebablasan. Lidah kita udah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi utamanya apabila sudah membaca Fatihah, tidak disunnahkan kembali membaca doa iftitah dan ta'awudz. Tidak dibolehkan kita membaca doa iftitah dan ta'awudz. Wa yusannu fi kulli rakatin wal ula akan. Dan disunahkan di setiap rakaat tersebut. Iftitah, ta'awudz disunahkan di setiap rakaat. Wa fil ula wal ula akan. Yang pertama al-iftitah lebih afdal. Sebagian ulama mengatakan al-iftitah lebih afdal itu yang muktamad. Sebagian lagi mengatakan at-ta'awudz yang lebih afdal. Kenapa? Karena at-ta'awudz minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan ketika kita sholat. Sebagian mengatakan at-ta'awudz afdal. Tapi kalau mau bilang dua-duanya juga disunnahkan. Dua-duanya lebih ditekankan. Yang lebih utamanya lagi di dalam kitab Mukhtasar di sini adalah iftitah lebih utama dan lebih afdal didahulukan daripada ta'awudz. Insyaallah nanti sunnah-sunnah yang lain di minggu yang akan datang kita akan teruskan.